Cinta diri itu kemampuan. Jadi berarti ini satu kebiasaan yang kita miliki untuk menerima diri kita, untuk puas terhadap diri kita, untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Ini namanya cinta diri atau self love. Jadi berarti tiga kemampuan yang dituntut dalam cinta diri itu. Mampu menerima diri sendiri, puas dengan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ya, ini enak kalau dijelaskan gini, tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel. Kita itu sering memarahi diri kita sendiri. Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri. Dan manifestasinya macam-macam. Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya, itu ada kalanya yang baik, berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak sebaik dirinya. Jadi biar yang lain juga bodoh-bodoh jeleknya, aku ini sudah jelek, biar yang lain juga jelek. Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi kejelekan dirinya, ketidakpuasannya terhadap dirinya, dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya. Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya, orang lain juga banyak tidak memuaskan. Nah, semoga kita tidak masuk yang kedua ini ya. Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan, semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa yang lain juga jelek kok, yang lain juga tidak baik-baik amat. Nah, hari ini banyak kita lihat kan di medsos-medsos itu. Kita sibuk sekali ngomentari orang, mencari jelek-jeleknya orang. Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga tidak seideal yang kita inginkan. Dengan cara, yang lain juga jelek. Itu kan kayak kalau anak sekolah nilainya jatuh, terus untuk menutupi nilainya yang jelek, dia bilang, teman-teman juga jatuh semua kok. Tidak ada yang bagus, sekarang memang materinya sulit kok. Nah, ini cara orang menutupi betapa dia sebenarnya kecewa terhadap dirinya. Nah, maka malam hari ini kita belajar yuk gimana caranya kita bisa menerima diri kita apa adanya, puas terhadap diri kita, bangga terhadap diri kita. Inilah self love karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini. Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muhasabah dulu. Ini namanya self hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri, tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini, ayo cepet-cepet tobat, cepet-cepet ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa? Orang yang membenci diri itu dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif atau cara berpikirnya sering pesimis. Meskipun mengalami hal yang baik, itu tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif. Di, misalnya apa lah, lulus dengan ujian atau kumlot, itu pun dia memang kumlot ya buat apa Pak, nanti setelah ini mau kerja di mana, aktivitas apa, saya juga tidak tahu. Ini yang dilihat dia sudut negatifnya terus. Padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi kumlot itu. Tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh. Bisa misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, seneng ngopi-ngopi. Itu kan mengembirakan, membahagiakan. Tapi dia mungkin lihat sudut pandang yang negatifnya. Kalau kita kayak gini terus ini gimana masa depannya Indonesia misalnya ya.
Pokoknya mikirnya negatif, terus pesimis, terus. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat, misalnya ibadahnya lengkap, itu pun dia masih pesimis. Ibadah seperti ini yo belum mesti diterima sama Allah kalau itu jadi mikirnya terus negatif lagi. Pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus. Pesimis terus. Ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini. Jadi kalau kita punya karakter ini, jangan-jangan kita mindset kita adalah self hatred, pembenci diri. Kita tidak pernah bersyukur mesti. Kita isinya mengeluh terus. Karena yang kita lihat sudut negatifnya. Tidak punya pacar, sambat. Punya pacar, ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah, uang banyak tapi tanggung jawab juga banyak, kerja capek. Kerja siang sampai sore, sampai malam, tidak ada istirahatnya. Masih sambat. Dapat pekerjaan, ya sambat. Mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah, ini cara berpikir negatif pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali, wong yo. Teman-teman membacanya secara negatif terus. Yang kedua, self hatred itu suka membandingkan dengan orang lain, biasanya ya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang dianggapnya lebih berhasil. Jadi, selalu bilang, wah enak sampean, wah lebih bagus sampean, wah lebih, pokoknya selalu melihat orang itu sebagai lebih tinggi, lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan aku. Nah, ini juga self hatred mindset, cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja, sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah, ini kemungkinan self hatred. Kita tidak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat, eh, karena dia tidak pede, kalau ada orang muji dia, itu dianggapnya bohong, dianggapnya manipulasi, atau dianggapnya tidak tulus. Wah, sampean ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah, itu kita curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah, ini mesti cuma cari muka aja. Wah, ini cuma. Jadi, kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti tidak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga. Dia mesti ngomongin saya ini. Dia mesti ngerasani aku. Dia mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini. Ini berawal dari kita tidak pede, tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya, banyak jeleknya, dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang itu mesti nggak seneng sama saya. Mesti aku dianggap rendah. Mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self-hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya, kalau dikritik dianggap menghina. Ini kan sulit orang self-hatred. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, oh kalau begitu sampean jangan gitulah, kok rajin begitu. Dianggap menghina. Jadi, wah ini berat juga menghadapi orang yang self-hatred ini. Semoga kita tidak termasuk yang ini lah. Wong punya teman kayak gini juga repot.
diajak ngomong negatif terus. Kalau dipuji, tidak percaya, dianggap kita tidak tulus, basa-basi. Kalau dikritik, ngamuk-ngamuk, dianggap kita menghina, merendahkan. Kemudian suka iri, suka cemburu dengan orang lain. Ya, kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akhirnya jatuhnya pada iri, ingin seperti yang lain. Lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disyukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal. Karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan kita jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal. Kenapa? Karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa. Nah, ini termasuk self hatred mindset. Meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode, mbok kamu segera nembak, mbok kita ini segera diresmikan, mbok. Tapi ya karena dia perspektifnya negatif, ya mikirnya, apalah aku ini, siapakah aku ini, dan seterusnya. Akhirnya ya enggak jalan-jalan, ya nanti kalau ditembak duluan sama yang lain, ya jangan nangis, wong sudah dikasih kesempatan, kamu enggak maju-maju. Terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah, dan enggak berani bermimpi. Orang self-hatred ini, dia enggak berani mimpi. Enggak berani bercita-cita tinggi. Karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia, tidak sempurna. Ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita tidak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jadi, jangan membenci diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci, apalagi kepada orang lain. Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindsetnya seperti ini, akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian-kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian-kebencian saja. Jadi pijakannya ini ya, mari kita perbaiki kalau teman-teman punya karakter semacam ini. Kalau ini manifestasi. Manifestasi itu bukti bahwa kita ini benar-benar sosok yang mencintai diri kita. Nah, ini istilahnya ada self-nya semua. Ini menurut saya konsep diri yang ideal, yang mencintai diri. Yang paling dasar, paling awal, orang yang mencintai diri itu adalah self-awareness. Self-awareness itu orang yang menyadari dirinya. Jadi self-awareness itu ya orang yang punya pengetahuan, sadar tentang kondisi dirinya. Oh, aku itu orangnya kayak gini. Kelebihanku ini, kekuranganku ini. Ini self-awareness. Sadar tentang dirinya. Banyak orang itu yang cuek dengan dirinya. Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan orang ini cuek dengan dirinya. Misalnya, alah Pak, saya hidup ini ya mengalir saja lah Pak. Yang lain ngapain ya saya ikut, yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke selatan, saya ikut ke selatan. Saya ikuti saja Pak, alirannya itu nanti kemana. Nah, ini namanya belum self-awareness. Tidak sadar keunikan dirinya.
Kalian itu istimewa, oleh Allah diberi banyak potensi. Sadari itu, gali apa kelebihan-kelebihanku, apa kekuranganku, bagaimana menghadapi tantangan hidupku. Ini namanya self-awareness. Ayo disadari. Ini langkah pertama. Tidak mungkin orang mencintai tanpa pengetahuan, tanpa kepahaman. Maka cinta diri juga begitu. Kalau kita tidak kenal diri kita, ya kita tidak mungkin cinta pada diri kita. Bahkan dalam ada satu adagium terkenal sekali, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Orang yang kenal dirinya, pada akhirnya dia akan kenal ada Tuhan. Jadi, kalau kita mengenali segala macam keistimewaan, misteri, rahasia, kedalaman hidup kita, kita akan sampai pada titik bahwa ada sesuatu yang hari ini kita sebut Tuhan. Tidak mungkin diriku yang istimewa, tidak mungkin diriku dengan segala kelebihan, dengan segala misteri kedalamannya ini terjadi begitu saja. Jadi man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu. Semakin kita mengenal diri, semakin kita yakin tentang keberadaan Tuhan. Nah, ini namanya self-awareness. Yang kedua, self-worth. Jadi, paham tentang nilai diri. Jadi, ya aku ini memang manusia tidak sempurna, tapi aku ini berharga. Manusia itu oleh Allah diciptakan ahsanu taqwim. Dia adalah makhluk yang terbaik, ciptaan terbaik. Nah, mari kita akui dan kita yakini harga diri kita. Ya orang yang merasa dirinya tidak berharga, tidak mungkin dia mencintai dirinya. Lanjutan self-worth adalah self-esteem, kebanggaan diri. Aku bangga dengan diriku, dengan hidupku, dengan situasi diriku saat ini. Self-esteem. Kalau sudah self-esteem, biasanya terus self-care, peduli terhadap diri. Kalau capek ya tidur, kalau makan ya, kalau lapar ya makan. Kalau ini namanya kita peduli dengan diri kita. Jadi kan banyak orang-orang kalau dalam bahasa filsafat itu namanya altruis. Orang altruis itu mungkin minggu depan akan banyak kita bahas ketika membahas people pleaser. Nah, orang altruis itu tidak peduli dirinya. Dia korbankan untuk segala di luar diri. Nah, ini berarti dia tidak punya self-care. Orang yang mencintai dirinya, itu ya dia peduli dengan dirinya. Makanya kemarin misalnya pandemi, ada aturan. Kalau tidak ingin tertular oleh virus corona, pakailah masker. Jangan dekat-dekat orang. Jaga jarak misalnya. Nah ini kalau kita cinta diri kita, pasti ada unsur self-care. Upaya agar aku tidak tertular. Karena tubuh ini anugerahnya Allah. Sangat istimewa. Harus aku jaga. Tidak boleh aku tidak peduli. Tidak boleh aku resikokan dengan penyakit. Tidak boleh aku siksa, tidak boleh aku susahkan. Jadi ini namanya self-care, peduli. Kalau dalam hadis itu ada cerita, satu ketika ada sahabat-sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian ini jumlah sahabatnya 3. Yang pertama di depan Rasulullah bertekad, aku akan bangun malam terus, tidak tidur-tidur, demi ibadah kepada Allah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus. Tidak ada buka puasanya. Untuk ibadah terus pada Allah. Yang satu bilang, hidupku aku persembahkan untuk agama, aku tidak akan menikah. Biar sibuknya dengan Allah saja. Nah,
tekad dari tiga sahabat ini ketika terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah malah menegur, mengingatkan, aku ini nabi, tapi aku tidur, ya aku bangun malam. Aku puasa, aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Jadi karena memang ini fitrahnya manusia, tuntutan diri, bagian dari self-care, self-love tadi. Tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makan juga. Tidak boleh kita tidak peduli. Ah sakit biar saja Pak, kalau Allah nakdir sakit. Tidak, Allah itu memberi amanat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Antara lain yang mengkhalifai diri kita sendiri. Kalau kita cuek saja, tidak peduli dengan diri kita, itu ya berarti kita gagal menjadi khalifahnya untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk mengkhalifai alam semesta. Jadi ciri self love yang keempat adalah peduli diri. Nah, yang kelima, nah, kalau ini tidak sekedar membanggakan diri atau bersyukur, tapi ada self assessment. Mau melakukan evaluasi diri. Dulu kita pernah membahas tentang muhasabah. Ini bagian dari self assessment. Kita itu yo bukan makhluk yang sempurna. Ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada meleset-melesetnya. Tidak selalu pas yang kita lakukan itu. Misalnya tadi kita mau peduli dengan diri kita. Loh, yang kita lakukan sudah pas apa belum? Untuk melakukan ini kan kita perlu self-assessment. Nah, self-assessment itu ya paling tidak bisa dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, self-perception. Self-perception itu kita merenungi sendiri, mempersepsi diri kita sendiri. Yang kedua, self-comparison. Kita membandingkan dengan orang-orang baik misalnya. Wah, Pak Ustadz itu yang sering saya dengarkan, beliau ini puasa Senin Kemis terus beliau. Oh, berarti aku tidak ada apa-apanya. Aku harus niru seperti itu mungkin. Itu namanya self-comparison. Wah, temanku ini kok sabar sekali ya. Sementara aku kok mudah tersinggung, mudah marah. Ya. Berarti aku harus mulai menata diri. Ini lewat self-comparison. Jadi kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kita teliti dalam diri kita di titik mana aku itu kurang. Ini namanya self-comparison. Yang ketiga, feedback. Jadi feedback itu ya kita tetap terbuka mendengarkan kalau ada teman mengkritik, kalau ada teman memberi masukan, kalau ada orang usul apa untuk kebaikan kita. Karena kadang-kadang kita itu memikirkan diri kita sendiri itu kurang objektif. Jadi ya karena kita terlibat dengan diri kita terus, kita merasa sudah benar kok, sudah sesuai kok. Orang lain yang tahu, belum, sampean itu ada kurang. Nah, di sini pentingnya teman. Karena kadang-kadang kita sendiri sulit untuk objektif dengan diri kita. Terlalu dekat, karena yo kita di situ tiap hari, tapi orang lain yang ngerti. Kita mungkin bagi orang pemarah, marah itu wajar saja, normal saja. Kalau ada yang keliru, enggak pas, ya memang harus dimarahi. Nah, itu karena kita tiap hari begitu. Tapi teman kita yang bisa ngasih masukan, Mas, yo marah itu wajar, tapi kalau kayak sampean ini sudah enggak wajar ini, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit marah. Itu namanya feedback. Penting bagi kita dalam konteks self-assessment, mengevaluasi diri. Jadi orang yang mencintai diri itu ya tidak hanya kok setuju saja, apa mengunggul-unggulkan dirinya saja, tidak begitu. Tapi juga mengevaluasi dirinya, self-assessment. Kalau sudah ketemu titik-titik mana kita ini kurang, titik-titik mana kita ini harus diperbaiki, pada akhirnya harus mau self-refinement. Self-refinement itu memperbaiki diri. Tidak sekedar tahu di mana saya lemah, tapi juga aku akan memperbaiki diriku biar jadi lebih baik.
Ini manifestasi dari self love juga, self refinement. Setelah melakukan evaluasi, sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Inilah nanti yang akan membuat kita semakin hari semakin meningkat kualitas hidup kita dan kualitas diri kita. Semakin kualitas diri kita meningkat, semakin cinta kita pada diri kita. Alhamdulillah sekarang saya rajin puasa. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa rutin sedekah. Alhamdulillah. Ini peningkatan-peningkatan yang membuat kita tambah jatuh cinta pada diri kita. Kalau flat-flat saja, tidak ada peningkatan apa-apa, ya mungkin lama-lama kita bosen juga dengan diri kita. Diriku ini kok kayak gini terus, tidak ada perkembangan apa-apa. Itu biasanya ya terus kita kecewa dengan diri kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita sadari, saya juga meningkat kok sedikit-sedikit, aku juga ada naiknya, mungkin bagian ininya, bagian itunya, itu akan menguatkan self-love. Jadi mencintai diri itu ya tidak sekedar melayani, peduli, menerima, bersyukur, dan lain sebagainya. Tapi juga ada aspek evaluasinya. Ada aspek perbaikan dirinya. Inilah manifestasi dari self-love. Baik, kita sudah setengah jalan. Silahkan ambil nafas dulu. Yuk kita lanjutkan. Kita jelajahi dulu dunia filsafat yang membahas tentang self-love ini. Ada beberapa yang menurut saya menarik, gagasan-gagasan para filsuf. Misalnya saya awali dari Buddha Gautama. Ada quote terkenal sekali dari beliau, engkau dirimu sebagaimana siapapun di seluruh alam semesta ini berhak atas cinta dan sayangmu. Jadi ini Buddha menegaskan hidup ini ya memang harus kita isi dengan cinta dan kasih sayang saja. Baik terhadap diri kita maupun terhadap yang lain. Kalau kasih sayang terhadap yang lain kan sudah sangat sering diceramahkan, sudah sangat sering disampaikan. Yang jarang itu untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Maka Buddha mengingatkan, engkau juga berhak kok atas kasih sayang dan cinta itu. Kalau kalian siap berkorban apapun untuk yang kalian cintai di luar diri, harusnya kalian juga siap berkorban untuk dirimu sendiri. Untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kenyamanan hidupmu. Karena engkau juga berhak atas cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam diri kita ada kualitas cinta dan kasih sayang yang luar biasa, maksud ya hanya kita kasih ke orang lain. Tidak kita nikmati juga untuk diri kita. Bukankah seandainya ini makanan yang sangat bergizi. Jadi harusnya ya tidak hanya kita bagi ke orang lain, tapi juga kita arahkan untuk diri kita sendiri. Karena kita juga berhak. Jadi ini dari yang pertama. Yang kedua misalnya dari Thich Nhat Hanh. Ini beliau ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam yang tinggalnya di pedesaan Perancis. Kata beliau, mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Nah, kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya maksudnya. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga, dari Osho. Saya dulu pernah janji untuk bahas tokoh. Beliau ini mistikus dari India. Punya gerakan mistik namanya gerakan Rajneesh.
Eh, beliau ini yo nama lengkapnya Begawan Sri Rajni. Biasa dipanggil Osho. Gagasan-gagasan spiritualitas mistiknya luar biasa. Nanti kita cari momen untuk membahas beliau secara khusus. Nah, ini beliau mengingatkan kita, hargai dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Karena tidak pernah ada orang sepertimu. Dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kalimat ini mengingatkan kita, yuk kita bangga dengan diri kita. Kita sadari keunikan kita. Kita ini juga ciptaannya Allah loh. Karya Allah. Tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah itu. Semuanya istimewa. Maka untuk membangun self-love tadi, mari dicintai diri kita sendiri. Mengapa dicintai? Diri kita ini istimewa. Tidak ada orang kayak kita ini. Ya teman-teman boleh keluar nyari, opo ada orang kembar kayak saya. Tidak akan nemu. Jadi kita ini unik. Saya tidak bilang kita ini lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Tapi kita ini unik. Punya kekhasan sendiri-sendiri. Orang-orang hebat di luar itu juga punya kekhasannya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin mereka pede dan mengaktualkan potensi keistimewaan mereka, sementara kita ini tidak pede, minder, sehingga tidak berani tampil, tidak berani menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Ini menunjukkan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ayo mencintai diri kita. Tidak ada orang seperti kalian. Tidak ada orang seperti saya persis. Tidak ada. Kita ini unik. Kalau kita tidak ada, dunia kehilangan orang seunik kita. Sehas kita. Loh, apa tidak nangis itu dunia kehilangan orang yang unik kayak kita. Nah ini gayanya Rajni. Kalau mendorong kita untuk pertama-tama memang mencintai diri kita sendiri. Jangan dibalik. Dibalik itu kita lebih fokus mencintai yang lain, yang di luar diri, lupa bahwa dasarnya mencintai yang lain yang di luar diri itu ya kita harus mencintai diri. Oke, baik. Yo, saya bilang tadi dimaklumi kalau ada suara-suara bocor ya memang. Zoom seperti ini pasti akan ada yang seperti itu. Mereka yang tidak niat ganggu loh ya karena memang sistemnya memang begitu. Yuk kita lanjutkan. Wah ini kok dari Buddha, dari mana-mana Pak, dari Islam. Nanti terakhir kita bahas agak panjang ya dari Islam tentang self-love ini. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang kemarin kita jelajahi. Pembahasannya tentang self-love. Misalnya Lao Tzu. Kata Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tzu, menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Dan mengasihi diri kita sendiri itu bukan kesombongan, bukan kok terus merasa diri lebih dari yang lain. Bukan kesombongan, tapi kewarasan. Alami kok. Manusia itu ya secara alami sebenarnya suka dengan dirinya. Kalau orang Jawa itu kan punya pepatah, Tresno jalaran soko kulino. Loh yang paling kulino di antara semua makhluk di muka bumi itu kan kita dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Kalau teman-teman mau jujur, kalau misalnya kita berkaca gitu ya, muncul gitu ya, jadi ya mesti nganggap dirinya masing-masing. Sebenarnya aku yang ganteng loh ya, sebenarnya aku ya cakep ya, sebenarnya pasti begitu. Alami itu. Jadi orang yang waras itu ya pasti dia menganggap ya meskipun aku begini-begini ya penting lah aku begini-begini. Jadi kalau tadi ada orang yang self hatred itu sebenarnya tidak alami. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia jadi negatif cara berpikirnya. Jadi mengasihi diri sendiri itu alami, waras. Bukan sombong. Nanti sombong ini jadi batasnya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi enggak.
alami normal. Orang itu ingin sehat, itu kan namanya dia mencintai dirinya, ingin nyaman, namanya mencintai diri. Ingin senang, ingin bahagia, itu kan alami saja orang mencintai dirinya. Justru kalau ada orang kok aneh-aneh, saya tidak ingin bahagia, Pak. Biarlah saya sakit saja, Pak. Nah, ini kan cara berpikir yang aneh. Kalau teman-teman dengar logika seperti ini kan rasanya nggak nyambung. Meskipun nanti kalau dijelaskan secara bulat ya mungkin bisa saja dapat justifikasi. Tapi logika normal itu ya orang itu nyari nyaman, nyari enak, nyari senang. Nah, ini kata Lao Tzu, yo menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Jadi yuk biasa saja. Kalau memang kita suka dengan diri kita wujudkan itu, kita hidupkan. Bahkan kata Spinoza, memelihara diri, peduli pada diri sendiri, itu termasuk kebajikan yang tertinggi. Oke. Berarti kalau tadi kan awalnya cinta diri baru cinta yang lain. Kalau ini yang tertinggi berarti puncaknya. Kata Spinoza, filosof barat. Ada lagi ini dari filosof Stoa kemarin. Kaisar Marcus Aurelius. Kata Marcus Aurelius, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu atau bagaimana orang memperlakukanmu, bagaimana engkau memperlakukan dirimu sepenuhnya terserah kepadamu. Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita, loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, ya terserah kamu lah, kamu maki-maki. Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki, terus kita tersakiti, kita balas maki-maki, ya sudah, peristiwanya akan jadi seperti itu. Pertarungan, saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya. Kita mau bahagia, bersyukur, atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Ya terserah kamu lah mau komentar apa, wong. Aku bahagia kok dengan caraku yang seperti itu kan bisa. Meskipun kita sering bersikap sebaliknya, waduh, kok dikritik ini, waduh, kok diserang ini, wah, nah, itu kan. Kadang-kadang kita terus defensif. Karena kita merasa lemah, kalah, terus balik nyerang, nyari salah-salahnya sana. Akhirnya yang sana mengungkap, bongkar kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita, yang sini juga begitu, balas dendam. Akhirnya buka-bukaan, terus sama-sama tersakiti, sama-sama pisah-pisahan, tawuran, gegeran. Ini katanya Markus, ayo, wong kita ini yang penguasa diri kita sepenuhnya, Pak. Kita bisa mengatur apapun yang kita inginkan. Mari kita arahkan ke yang positif, yang baik-baik saja. Entah orang melakukan apa, entah orang komentar apa, entah orang mempengaruhi apa dalam hidup kita, tapi kendali sepenuhnya hidup kita ada di tangan kita. Katanya Kaisar Markus selanjutnya, jika engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Engkau hanya akan menarik orang-orang yang tidak menghormati dirimu sebagaimana dirimu. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita, jangan harap orang lain akan menghargai kita. Ya orang akan bersikap sebagaimana kita bersikap. Jadi misalnya, saya ini apa Pak, saya ini orang rendahan, saya singkir-singkirkan saja lah Pak, saya ini tidak penting. Loh itu nanti teman-teman sekitarmu yang datang ya akan mengikuti sikapmu itu. Dia itu maunya disingkir-singkirin kok, dia itu maunya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya orang akan melihat kita. Wah iya ya, dia inginnya dibegituin, dia pinginnya di pinggir-pinggirkan, dia merasa dirinya rendah, ya orang akan menyesuaikan dengan kita.
Jadi kata Markus, engkau karena tidak menghormati dirimu, ya orang-orang di sekelilingmu akan tertarik untuk tidak menghormati dirimu juga sebagaimana diri. Oke. Ya, teman-teman kan pengalaman. Kalau di pergaulan sehari-hari kan kita kalau ada teman, itu kan kita perhatikan bagaimana dia bersikap. Kalau dia serampangan sembarangan, ya kita menyesuaikan kayak dia. Kalau dia bolak-balik mesuh, ya nanti kita ikut sekali-sekali mesuh bareng dia. Tapi kalau dia jual mahal, kita juga kan agak menarik diri. Jadi orang itu bagaimana dia menyikapi, membentuk dirinya, orang lain akan menyesuaikan dengan itu. Kalau teman-teman dekat, ada teman yang pendiam. Kita yang cerewet itu kan juga agak menyesuaikan. Ini temanku pendiam sekali. Aku mau ngomong banyak kok sungkan ya, nggak enak dia itu. Kita menyesuaikan. Nah, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak punya respect, tidak menganggap diri kita berharga, ya demikian pula orang lain. Jadi kata Markus, kalau engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Kau hanya akan menarik orang yang tidak menghormatimu, sebagaimana engkau tidak menghormati dirimu. Ada satu peribahasa yang menurut saya indah, bahwa jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi, sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan ciri-ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri. Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah, ini kan kemarin kita pahami, ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita, mari kita hargai diri kita, mari kita peduli dengan kondisi diri kita, mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Kalau dalam agama, ya kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target, capaian-capaian dalam hidup? Nah, ada teori seperti ini. Tanda-tanda orang yang cinta pada dirinya. Orang yang punya kualitas self-love. Ini dilihat dari urutan zamannya. Orang yang mencintai dirinya itu, dia melihat masa lalu tanpa penyesalan. Melihat hari ini dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kalau teman-teman punya kualitas ini, mungkin tenang hidupnya. Hari hari ini melihat masa lalu dan tidak menyesal. Berupa kan di masa lalu kadang-kadang kita melakukan salah, melakukan dosa. Iya, tidak menyesal itu dalam arti itulah yang kemarin aku lakukan, aku terima. Sekarang akan aku perbaiki.
Ternyata aku masih kurang di sini, aku masih lemah di sini. Aku terima situasiku itu dan aku perbaiki sekarang. Kan banyak orang yang hidupnya murung terus, gelisah terus karena menyesali masa lalu. Orang yang semacam ini kan orang yang tidak bisa menerima bahwa kemarin itu aku salah, kemarin itu aku keliru, aku harusnya tidak begitu, aku harus tidak. Jadi dia hidupnya kacau hari ini karena apa? Menyesali masalah. Ya, kalau cuma disesali hanya akan menggelisahkan. Kita terima, wong dia sudah terjadi. Kalau orang Jawa itu punya prinsip rilo lan rimo. Ya sudah, kita relakan yang sudah terjadi. Yang memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang keliru-keliru, kita benarkan lagi. Ini namanya melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kita sering mencela diri kita, memarahi diri kita gara-gara masa lalu ini. Kenapa aku dulu lemah, kenapa aku dulu pengecut, kenapa aku dulu tidak pemberani, kenapa aku dulu kok tidak serius belajar. Nah, ini kalau kita bawa sampai hari ini, itu kita akan gelisah sendiri. Hidup kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Salah satu indikasi bahwa kita tidak mencintai diri kita. Diri kita jadi sumber penyesalan. Nah, yang kedua, melihat hari ini dengan rasa syukur. Jadi, menghadapi hidup ini, segala dinamikanya kita syukuri. Selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan, asal perspektif kita positif. Kalau kita ujian kok tidak lulus, oh berarti memang disuruh belajar lagi. Berarti kemampuannya belum cukup. Alhamdulillah loh masih ada nilainya misalnya. Nah, ini jiwa yang bersyukur. Kok melakukan apa gagal, berarti harus berusaha lagi, harus berupaya lagi. Jadi memang kemampuanku hanya sampai ini, harus di-upgrade lagi. Yang sudah aku peroleh, aku syukuri. Yang belum, aku kembangkan lagi. Nah, ini menghadapi hidup dengan rasa syukur. Dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Ini juga sering mengganggu hidup kita. Kuliah jadi tidak serius karena mikir, aduh Pak, saya kuliah kok jurusannya jurusan ini ya, besok masa depanku kayak gimana. Nanti kita berkaca lihat diri kita, aduh Pak, wajahku kok kayak gitu ya, kira-kira ada enggak yang mau sama saya ya nanti ini. Jadi kita khawatir masa depan terus. Pak, saya itu kan cuma lulusan ini, nanti paling pekerjaannya ya seputar-seputar karir di situ. Bisa enggak ya saya jadi orang kaya besok itu, padahal saya pinginnya punya rumah, punya mobil, punya khawatir lagi kita. Banyak sekali kita khawatir. Pak, saya nanti kalau punya anak kira-kira bisa didik enggak ya Pak? Wong yo saya ini orang kayak gini loh. Anakku niru aku kan susah saya nanti Pak. Gelisah lagi. Banyak hal yang enggak penting yang masih jauh, masih di luar jangkauan kita gelisahkan, kita khawatirkan. Ini di antara ciri kita tidak puas dengan diri kita. Kita belum mencintai diri kita. Maka teman-teman yuk mulai hari ini kita cintai diri kita. Yang sudah berlalu kita relakan, yang masih keliru-keliru kita perbaiki. Yang sudah jalan itu tidak kita posisikan sebagai sumber penyesalan, tapi kita jadikan sumber pelajaran. Problem apapun yang kita dapat, kita terima hari ini, kita iringi dengan rasa syukur bahwa oleh Allah kita masih diberi daya, kekuatan, umur, teman, dukungan dari mana-mana untuk menyelesaikan banyak problem-problem kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini hidup yang bersyukur. Untuk masa depan, pasrahkan semua pada Allah. Yang penting hari ini kita hidup dengan the best version of diri kita. Jadi versi terbaik diri kita, kita wujudkan hari ini semampu kita. Versi terbaik saya itu Pak, sudah mau sholat 5 waktu sekarang, meskipun masih bolong-bolong. Nah itu kan kuatnya saya hari ini masih itu. Semoga besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nanti hasilnya di masa depan apa? Di luar kuasa kita, pasrahkan saja pada yang di atas, pada Allah.
Jadi masa lalu tanpa penyesalan, masa kini syukur yang mendalam, dan masa depan tanpa kekhawatiran. Ini menunjukkan kita puas dengan diri kita. Indikasi bahwa kita mencintai diri. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk membangun kualitas dan kualifikasi. Nah,